Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Usaha dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam telah ditentang oleh hampir seluruh kalangan masyarakat karena Namrud adalah raja penguasa dunia saat itu. Namun seorang dai tidak terkesan dengan seluruh bentuk-bentuk penentangan, tidak terkesan dengan seluruh bentuk-bentuk perlawanan, tidak terkesan sedikit pun dengan kekuatan pasar, tidak terkesan sedikit pun dengan krisis ekonomi, tidak terkesan sedikit pun dengan teknologi militer, atau tidak terkesan dengan suara mayoritas. Hanya terkesan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh keadaan tidak mendukung Nabi Ibrahim alaihissalam, hal itu tidak membuatnya terkesan bahkan dengan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Namrud, kaumnya, pemerintahnya, bahkan paman beliau sendiri membenci. Nabi Ibrahim tidak terkesan dengan keadaan ini. Saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim tetap istiqomah berdakwah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim istiqomah dalam dakwah walaupun beliau ini hanya seorang diri. Berhala-berhala orang musyrik pun dihancurkan dan disisakan satu berhala yang paling besar. Bukan berarti ia mendukung kepentingan bisnis pamannya yang membuat patung, tetapi sebagai tanda perang dengan kemusyrikan, bahwa makhluk tidak dapat memberi manfaat. Walaupun makhluk itu dibuat tersenyum, tetapi tidak akan mendatangkan keberkahan. Atau patung itu dibuat berwajah seram, tidak mendatangkan kemudaratan. Walaupun misalnya boneka itu dibuat seram, atau boneka itu dibuat kelihatan sedih, atau boneka itu dibikin pelangak-pelongo misalnya, maka seorang dai ini tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam lalu dihukum dengan cara dibakar. Selama 6 bulan kayu dikumpulkan, dan untuk menyalakan seluruh kayu tersebut membutuhkan waktu 3 hari. Saking panasnya kobaran api itu, tidak ada yang berani mendekat. Seandainya seekor burung terbang di atas kobaran api itu, pasti akan terbakar. Orang-orang berpikir bagaimana cara melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Lalu iblis menyuruh mereka membuat untuk alat, istilahnya untuk ketepel ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api dengan manjala, ketepel. Tidak ada orang yang sanggup menarik ketepel itu selain pamannya sendiri untuk melontarkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam kobaran api yang membumbung tinggi ke langit. Namrud dan bala tentaranya yakin bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan hangus terbakar menjadi debu. Malaikat penjaga hujan pun menawarkan jasa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyiramkan air, namun beliau menolak. Nabi Ibrahim alaihissalam menolak. Malaikat penjaga angin juga menawarkan jasa untuk meniup api agar menjadi padam, itu pun ditolak. Inilah ujian bagi Ibrahim ketika beliau seluruh keadaan menentangnya, maka beliau tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sebaliknya ketika seluruh keadaan mendukungnya, ia juga tetap tawakal. Beliau berkata, hasbunallah. Beliau berkata, hasbi Allah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Menolak bantuan dari makhluk, Allah Subhanahu wa taala
yang perlu kita senantiasa tawajuh kepadanya. Setelah Nabi Ibrahim tawajuh kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala datangkan perintahnya kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, hai api jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim alaihissalam. Api tidak bisa membakar, yang membakar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak selai rambut pun pada tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam tersentuh oleh api. Selama apa? Selama 40 hari, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 40 hari tidak tersentuh oleh api sedikit pun. Namrud dan bala tentaranya begitu jelas melihat Nabi Ibrahim alaihissalam duduk dengan tenang dalam kobaran api, seolah-olah berada dalam taman surga. Namrud menyaksikan hal ini. Namun ia tidak bisa mendekat. Demikian membakar Ibrahim. Kenapa engkau tidak membakarnya? Masya Allah, kenapa api ini tidak bisa membakar Nabi Ibrahim? Kenapa saya tidak bisa membakar Nabi Ibrahim? Geramnya dia mengikit lidahnya sendiri. Lalu ia marah kepada api, aku yang membakar Ibrahim, kenapa engkau tidak membakarnya? Masya Allah, jengkelnya ya Namrud. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada api untuk menjawab pertanyaan. Maka api mengatakan, kalau tidak percaya, katanya mendekatlah kepadaku, kata api, aku akan membakarmu. Kata api, siapa yang menganggap aku tidak bisa membakar? Allah, jika engkau lihat banyak benda-benda yang dibuat oleh manusia yang dianggap hebat dan memiliki kekuatan, namun akal yang digunakan untuk membuat alat-alat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kemampuan benda dan alat-alat itu semuanya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, pada hakikatnya semua yang nampak, yang dibuat dan yang terjadi semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya berada dalam pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudahan dan kesejahteraan manusia, Allah Subhanahu wa taala meletakkan sifat dalam setiap benda sebagai sunatullah. Namun banyak manusia yang tertipu dengan sifat yang dititipkan kepada benda-benda itu sesuai sunnah yang nampak seperti itu. Menganggap api yang membakar, padahal tidak bisa membakar dengan sendirinya. Secara umum manusia melihat api dapat membakar, padahal yang menjadikan sifat membakar pada api adalah karena hukum dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang bila seorang dai telah mampu melalui tahapan tawakal, yaitu pertama menafikan seluruh makhluk, yang kedua menafikan keadaan ketika ada dua pilihan, dan yang ketiga nusratullah. Assalamualaikum. Ujian berikutnya datang perintah Allah untuk meninggalkan negeri Kan'an yang makmur.
buah-buahan dan sayuran tumbuh dengan subur. Negeri di mana Nabi Ibrahim hidup bahagia bersama istrinya. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berhijrah ke negeri Hijaz yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Demikian tandus dan gersang tanah itu, sehingga jin pun enggan bermukim di tempat itu. Perintah ini diturunkan pada saat kecintaan kepada anak istrinya mulai tumbuh. Beliau dikaruniai anak setelah usia tua. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan ada kecintaan yang lain dalam hati seorang dai, seorang hamba Allah, kecuali kecintaan kepadanya, kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Saudara-saudara sekalian, dengan mengendarai unta, Nabi Ibrahim tiba di negeri Hijaz, lalu menurunkan anak istrinya dan segera meninggalkan keluarganya kembali ke negerinya sesuai dengan perintah Allah, tanpa memberitahu Siti Hajar. Ketika ia berangkat, istrinya memanggil, namun beliau tidak menyahut. Untuk kedua kalinya istrinya bertanya, beliau pun tetap diam. Barulah ketika istrinya bertanya, apakah kepergianmu ini atas perintah Allah? Maka beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Mendengar nama kekasihnya disebut, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sang istri paham bahwa ini adalah takaza dari Allah, maka ia menyambutnya. Kemudian dia berkata, jika ini perintah Allah Subhanahu wa taala, silahkan kau pergi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami, dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dimanapun kami berada. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya meninggalkan sedikit bekal berupa kurma dan sedikit air minum. Beberapa langkah ia pergi, beliau menoleh ke arah belakang, kemudian berdoa, ya Rob kami, sesungguhnya saya telah menempatkan sebagian keturunan saya di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rob, kami yang demikian itu. Dan seterusnya ayatnya, demikian panjang. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyaqumus salata. Yang demikian itu agar mereka liyaqimus salata, mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikanlah rezeki kepada mereka minas samarat, yaitu daripada buah-buahan. Jadi inilah keberkahan di mana ahli-ahli dakwah, ahli-ahli pengorbanan telah berkorban atas nama agama sehingga hidayah bercurah-curah. Orang-orang yang naik sepeda juga ini berkorban. Mereka tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, karena mereka memang melakukan sesuatu saya dengan diyakininya ini akan memberikan kesehatan kepada dia. Masya Allah. Maka orang-orang yang beriman, nah dia harus siap korban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan terkesan dengan suasana keadaan. Jangan terkesan dengan gedung-gedung tinggi ataupun ada di kampung, ada sawah, ada danau, ada air yang deras. Di sini banyak motor, banyak mobil, ada Rubicon. Masya Allah. Di sini ada Honda Beat. Masya Allah. Di sini juga ada chicken, cham chicken, ada BCA, ada ICA, ada coffee room dan sebagainya. Jadi tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Di sini ada Java Sea, frozen food spesialis, ada tukang sapu, ada pejalan kaki,
ada bake house, ada camp kitchen, ada the peak, Konoses, ada Gria, Setrasari. Ini apa yang kita lihat itu sebetulnya adalah ujian dari keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga iman kita senantiasa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.